Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Husaini selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sarana dan Lembaga Pendidikan. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan proyek dari mata kuliah Manajemen Sarana ini, yaitu mempresentasikan tentang strategi manajemen laboratorium. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizka Walia Putri dengan NIM 230321601525. Baik, langsung saja. Saya mulai dengan menjelaskan pedoman-pedoman atau acuan atau aturan yang sebaiknya diikuti atau ditaati dalam hal manajemen sarana, dalam hal manajemen laboratorium lebih khususnya. Dari kajian literatur yang sudah saya gunakan, yang sudah saya lakukan, terdapat 3 pedoman dalam manajemen lab. Yang pertama yaitu Permendikbud nomor 8 tahun 2008. Ini membahas tentang standar alat dan juga ruang laboratorium IPA. Yang kedua, Permendiknas nomor 26 tahun 2008 membahas tentang SDM-nya atau organisasi struktur lab-nya seperti apa. Ketiga, panduan atau modul laboratorium oleh Kemdiknas ini membahas tentang manajemen atau tata kelola laboratorium. Hal ini meliputi seperti bagaimana sih melakukan penataan alat dan bahan di lab, bagaimana sih penataan ruangan yang baik, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pedomannya, maka kita juga harus mengetahui bagaimana sih langkah step by step yang harus kita ikuti dalam melakukan manajemen laboratorium. Secara umum, manajemen itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian. Tahap perencanaan, apa yang dilakukan yaitu menentukan tujuan dan langkah untuk mencapainya. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu menentukan struktur organisasi dan juga tugasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pengarahan, ada juga yang menyebutnya dengan pelaksanaan, yaitu melakukan berarti di tahap pelaksanaan ini yaitu melakukan manajemen laboratoriumnya, entah itu penataan alatnya, penataan ruangannya, dan lain sebagainya. Tahap yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Ini dilakukan untuk mengevaluasi atau meninjau apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki, apa saja misalkan alat-alat yang perlu diperbaiki, alat-alat yang perlu dibeli, dilakukan pengadaan alat yang baru, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu apa saja sih hal-hal atau aspek-aspek yang perlu di-manage dalam laboratorium itu. Di sini saya ringkas, ada 5 aspek yang perlu di manajemen. Yang pertama yaitu SDM-nya. Yang kedua, ruang, sarana, dan prasarana. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, tujuan, regulasi SOP. Yang kelima, pendanaan. Kemudian, yang pertama, kita bahas terlebih dahulu tujuan, regulasi, dan SOP-nya. Dalam manajemen laboratorium, sebelum kita melakukan tindakan atau langkah lebih jauh, kita perlu menetapkan tujuan daripada laboratorium tersebut. Apakah laboratorium itu digunakan hanya untuk kegiatan mata pelajaran saja, praktikum, atau bahkan digunakan untuk riset, seperti ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Karena di situ berkaitan dengan pengadaan alat dan bahan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menentukan tata tertibnya, baik itu tata tertib ketika siswa menggunakan lab atau tata tertib peminjaman alat dan lain sebagainya. Yang ketiga perlu juga ditentukan jadwal penggunaan labnya itu seperti apa. Kemudian setelah kita menentukan, meninjau tata tertibnya, regulasinya, setelah itu kita memanage SDM-nya. Kita perlu membuat struktur organisasi yang ideal bagi laboratorium. Itu pertama terdiri atas kepala laboratorium, kedua ada laborannya, ketiga ada asisten laboratorium. Ini untuk membantu guru ketika melakukan kegiatan praktikum, dan yang keempat yaitu pengguna laboratorium seperti dosen atau guru atau peserta praktikum, dan hal ini adalah siswa. Kemudian berkaitan dengan ruang, sarana, dan prasarananya, pertama kita perlu mengetahui bagaimana sih setup ruangan atau dana laboratorium yang ideal itu. Ini saya sertakan gambar dana laboratorium yang saya buat dari tugas mata kuliah manajemen cara ini. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa dana laboratorium yang ideal itu terdiri dari pertama, ada ruang bahan, ruang penyimpanan alat dan bahan. Kemudian ada ruang persiapannya, dan juga ada ruang administrasi bagi laborannya. Dan di sini ruangan praktikumnya dibuat lebih luas
daripada ruang-ruang yang lainnya. Di sini ada etalase, tempat untuk menyimpan alat dan bahannya. Kemudian ini meja dan kursi untuk siswa melakukan praktikum. Dan warna coklat di sebelah pojok atas dan bawah ini adalah wastafel untuk membersihkan alat dan bahan yang telah digunakan. Selanjutnya yaitu tentang penataan alat dan bahannya. Bagaimana sih menata alat dan bahan di lab? Jadi langkah yang pertama yaitu diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Kemudian berdasarkan ukurannya, berdasarkan beratnya, dan juga berdasarkan kondisinya. Jadi barang-barang yang sekiranya mudah pecah atau barang-barang yang sekiranya itu berat itu ditaruh di atas supaya tidak mudah dijangkau atau tidak mudah tidak mudah disentuh oleh siswa. Kemudian terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, minimalnya itu pertama tersedia apar, kemudian tersedia bukaan cahaya dan ventilasi. Kabel listrik terpasang aman dan rapi, dan bukaan pintu ke arah luar cukup lebar. Tujuannya apa? Bukaan pintu yang lebar ini memudahkan ketika proses evakuasi. Dan hal yang paling penting berkaitan dengan K3 ini adalah melakukan pelatihan penggunaan APAR dan tata cara evakuasi kecelakaan kerja di laboratorium kepada siswa dan juga guru. Jadi laboran atau kepala laboratorium sebaiknya melakukan sosialisasi. Bagaimana sih penggunaan APAR, bagaimana evakuasi ketika terjadi kecelakaan di laboratorium. Baik, selanjutnya yaitu berkaitan dengan pendanaan. SDM atau struktur organisasi di lab itu sebaiknya mencari informasi untuk pengadaan alat dan bahan laboratorium. Dari mana? Misalnya bisa melalui BOSDA atau BOSNAS, bantuan operasional sekolah nasional, kemudian bisa juga melalui kegiatan DAK, dana alokasi khusus yang dibawahi oleh Kemdikbud, atau dengan bekerja sama bersama pihak eksternal, seperti perguruan tinggi atau pihak swasta lainnya. Baik, sekian presentasi tentang strategi manajemen laboratorium dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.